ada, kalau tidak salah, atau 5 atau di dalam 7 surat ya. Dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang bercerita tentang persoalan Adam dan Iblis dalam berbagai sudut pandang ya. Nah, persoalan Adam dan Iblis inilah hal yang sering diulang sampai dalam 7 surat itu, yang kalau kebanyakan orang tidak memahami maksud daripada Al-Quran menceritakan itu ya, maka manusia tidak akan pernah tahu tentang bagaimana hakikat sesungguhnya atau sikap sesungguhnya yang harus dia tunjukkan ketika berhadapan dengan Al-Quran. Nah, kita tahu misalkan kenapa mesti ada episode sorga ya, di dalam kisah Adam dan Iblis. Sementara di dalam surah Al-Baqarah sudah dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Sesungguhnya aku tidak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi sudah jelas sejak awal penciptaan Adam itu akan ditempatkan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Lalu kenapa ada episode surga? Nah, ini diterangkan di dalam Al-Quran itu ya. Jadi diterangkan mengenai persoalan bahwasanya dimaksud surga di situ itu adalah media atau sarana ya untuk berlatih sebelum Adam itu betul-betul diletakkan Allah di bumi. Kenapa? Kemudian dari Al-Quran kita mengetahui ternyata ketetapan Allah menjelaskan kehidupan Adam di bumi itu adalah kehidupan ujian. Nah, salah satu bentuk pengujiannya adalah godaan daripada iblis. Untuk itu dia mesti berlatih lebih dahulu. Ya, berlatih lebih dulu agar dia mengetahui bagaimana hakikat kehidupannya ini. Ya. Dan bagaimana nanti ketika dia berhadapan dengan iblis, nah, dia akan mengetahui di mana letak kelemahannya, dan supaya dia tahu bagaimana cara-cara iblis ya menggelincirkan dia. Nah, kita tahu misalkan dalam episode surga itu Allah sudah berpesan kepada Adam ya untuk tinggal di surga ini bersama istrinya ya. Tinggallah kamu dalamnya itu, makanlah, minumlah ya. Nah, asal jangan kamu dekati pohon yang itu. Kemudian juga diterangkan bahwasanya berhati-hatilah kamu dengan iblis, karena iblis itu adalah musuhmu yang nyata. Nah, seharusnya penjelasan Allah itu sudah mencukupi bagi Adam. Jika Adam kemudian hanya menghadapkan telinganya kepada perkataan Allah, maka dia tidak akan pernah terjadi persoalan dia akan diusir dari surga. Tetapi watak manusia ini selalu ingin tahu. Iblis tahu hal itu ya. Dan watak manusia itu adalah manusia ini sebenarnya punya keinginan untuk kekal, untuk tidak mati, tidak mengalami kehancuran. Ini ada dalam diri manusia. Nah, ternyata Adam ini atau manusia ini ternyata seringkali merasa tidak cukup hanya dengan penjelasan Allah, karena rasa ingin tahunya yang besar. Rasa ingin tahu itulah yang menyebabkan dia digelincirkan oleh iblis. Kenapa demikian? Manusia ini merasa bangga dengan akalnya, lalu merasa bangga dengan kalau dia bisa berpikir mendalam. Yang akan timbul dalam dirinya itu pertanyaan, kenapa ya Allah kok melarang saya mendekati pohon itu? Nah, ini persoalannya ya. Ketika dia pertanyakan kenapa Allah membuat ketentuan itu, nah di sana membuka ya dalam dirinya itu kecenderungan untuk mengkaji larangan Allah itu dari sudut yang sebenarnya tidak ada manfaat bagi dia. Nah, karena dari Allah tidak ada keterangan, hanya itu saja ya, tidak diterangkan kenapa kamu nggak boleh mendatangi pohon ini, maka Adam mencoba ingin mencari keterangan dari pihak lain. Nah, disinilah letak ya ketergelinciran Adam. Satu, pertama merasa tidak cukup hanya dengan penjelasan Allah saja, lalu menghadapkan pendengarannya kepada pihak lain. Inilah titik awal ya, titik awal kelemahan manusia di mana dia mulai membuka pintu masuk bagi iblis. Ya. Jadi kalau manusia ini tidak cukup dengan Quran saja, dengan perkataan Allah saja, ya, maka ya pada waktu itu dia mulai membuka pintu dalam dirinya itu, siapa saja boleh masuk. Nah, iblis masuk ke sini. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran berkali-kali kepada manusia, agar mereka memandang Al-Quran itu sebagai satu-satunya sumber tempat dia mengambil segala pengetahuan, tempat dia mengambil segala aturan, segala hukum, segala ketentuan, segala petunjuk. Cukuplah yang dari Allah saja ya. Karena jika dia merasa kurang nanti, nah iblis dalam bentuk iblis dan kabilahnya ya. Nah, kabilah iblis ini kan orang musyrik, siapa lagi? Orang kafir dari Ahlul Kitab, yang maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka itu yang kemudian akan apa? Memberikan kepada kaum muslimin ya keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan ya yang lain dari yang telah diberikan oleh Allah. Nah, iblis ketika diberitahu oleh Allah sebagai musuh kepada Adam, ya, maksudnya Adam diberitahu Allah sebagai iblis itu musuhnya, Adam tidak yakin penjelasan ini, ya. Kenapa? Karena si iblis ini tidak pernah tampil ke hadapan dirinya sebagai seorang musuh, ya. Iblis akan tampil seolah-olah seorang sahabat yang peduli, yang berempati, ya. Bahkan dia tampil sebagai seorang yang menasihati. Nah, ini letak kelemahannya.
Manusia nggak percaya dengan penjelasan Allah, ya. Lalu mereka nilai si iblis itu berdasarkan pengamatan dia, ternyata dia baik-baik saja. Nggak ada dia menunjukkan ke apa? Permusuhannya, ya. Nah, tidak percaya dengan keterangan Allah inilah yang dihinggapi, ya, kebanyakan manusia dalam diri mereka itu. Nah, kemudian kita mengetahui pada akhirnya, ya, kejadian ini, ya, mengakibatkan Adam terlepas dari ketakwaan. Nah, ketakwaan ini disimbolkan oleh pakaian, ya. Pakaian ini terlepas, ya, maka siapa yang pakaian takwanya terlepas, dia tidak berhak tinggal di surga.